Sun mata aji musi jalan guyang. Tak guyang ono tengah yang latar. Kipas-kipas pulau tenang kasih sun sabetake alun-alun gede. Sirep si jambang bayine titik-titik bulan Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Siji Aji. Apa kabar para pemirsa dan apa kabar Ki Cokro? Tentu baik-baik saja. Alhamdulillah, kali ini kami tidak bosan-bosan menemui Anda untuk sama-sama kita mengulas tentang salah satu peninggalan dari leluhur bangsa Nusantara berupa tosan aji dalam bilah pusaka keris. Dan kali ini kita akan mengupas tentang pusaka Greng-greng. Ini kayaknya berbeda dari yang pernah ada ya. Kalau bagian ininya seringkali disebut apa ganan apa ya, apa yang kayak boneka gini ya. Dan Keren ya. Ini deder. Nah, atau handle kalau bahasa orang sekarang ya. Pegangan ya. Ya. Kebetulan ini apa seperti kanan, seperti boneka lah kata-kata. Ini ciri-ciri mana sih kayak gini? Madura. Wow, negeri di seberang sana. Iya. Saya sendiri pernah hidup di sana, tapi belum pernah melihat yang seperti ini. Oke, kita setelah menikmati indahnya dari warangka, yang ternyata dari sisi warangka saja sudah mengandung makna-makna dari sisi seni. Dan kita langsung buka ya Ki ya. Saya sendiri yang buka. Karena kan putra daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pemirsa, ini masuk dari bilah pusaka apa? Baiklah, kita langsung saja membabar pusaka yang antik ini. Ya. Kita lihat dari rancang bangunnya dulu. Iya. Dari mulai bawah ini ya. Seperempat ke bawah ya. Seperempat ke bawah. Kita lihat di sini yang mencolok gandeng lugas. Nah, lalu kemudian ada belumbangan yang lumayan curam. Oke. Nah, dan di atas belumbangan ada tikel alis yang lumayan curam juga. Tikel alis lekukan ya. Iya betul. Dan ini ada ornamen kecil-kecil itu duri-duri yang terdiri dari pandan, ada gereneng. Oh, ini ada ripandan, kemudian ada gereneng pada bagian belakang ya. Dan ornamen itu juga sampai pada bagian apa ini namanya gonjo ya. Iya. Ya, ini gonjo para pemirsa. Bantalan nih gonjo, bantalan apa namanya pusaka. Gonjo. Kalau di buku ditulisnya ganja. Ganja. Ya kan, karena aksara Jawa itu begitu ya penulisan alfabetnya ya. Iya. Jadi gandeng lugas, ada belumbangan atau pejetan, ada tikel alis, kemudian pada bagian belakang ada ripandan tadi ya. Betul. Duri pandan. Odo-odonya ini agak tebal kebetulan. Oh, kemudian ada odo-odo. Apa yang odo-odo itu? Apa namanya pokoknya Penopang bagian tengah. Bagian tengah. Ini ya. Agak tebal. Nah, lalu kemudian kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Nah, maka itu dari ciri-wanci yang tadi, kemudian bilahnya memiliki look 7 disebut apakah gerangan? Maka ini disebut horse den. Hah? Kok iso ngono kuwi? Horse itu jalan, kuda dari situ bergoyang. Jadi para pemirsa, ini adalah pusaka berdapur jarang
Guyang ini mungkin perlu dijelaskan Ki, umum orang akan melihat kayak tadi dance itu yang kemudian diartikan goyang, padahal sebenarnya bukan goyangnya, tapi guyang. Jaran guyang, jangan sampai karena warangkai. Terus sebelum ke sana apa namanya ini tangguhnya mana ini? Tangguhnya ya pokoknya ya Madura. Madura itu kan bisa era Blambangan. Iya. Bisa pokoknya intinya yang jelas ini Madura. Di masa-masa kerajaan Madura gitulah ya. Kenapa saya bertanya itu dulu yang biasanya saya tanya terakhir, karena bentuk ininya juga Madura, kemudian mengkhawatirkan saya jangan-jangan Madura juga, ternyata benar dan memang Madura. Ciri khas Madura itu tadi warangka itu biasanya senengnya apa ya, kreasinya meriah gitu lah, apa kreatif banget, rame gitu ya. Emang mungkin kulturnya seperti itu ya. Orang Madura suka budaya yang sangat membudaya. Lalu kemudian apa namanya, nah ini bilahnya itu tebal ya. Jadi kalau kita lihat dari depan, samping dan sebagainya ya, itu begini. ukul. Ini kalau begini ini terlihat tebal, beda dengan umpamanya model-model pejajaran gitu ya. Dan istilah orang Madura itu corok. Tapi bukan carok, bukan. Corok itu maksudnya gagah. Jadi yang saya khawatirkan nanti itu kaitannya dengan jaran goyang dan jaran guyang. Karena ada lagu di Madura itu, Renga Matura kabanya anak engkel ke nyamah ku sepi Renga Matura oba. Aslinya namanya jaran guyang, lalu dirubah jadi jaran goyang. Ini nama baik-baik dirubah-rubah. Lah ini kan yang terjadi, yang saya perhatikan dalam keris jaran guyang ini. Memang sebagian orang melihat ini adalah menamai jaran goyang. Betul. Dan karena ada mantra jaran goyang, kemudian pusaka ini dikaitkan dengan ilmu pelet jaran goyang. Mantranya jaran guyang memang. Jaran goyang apa jaran guyang? Jaran guyang. Tapi kok di lagu jaran goyang? Apa salah dan dosa cinta suci kau buang. Lihatlah jurus yang ku berikan, gitu kan? Jaran goyang gitu ya. Ini kan kesalahan sebenarnya, pergeseran pemelesetan ya. Kepleset apa pemelesetan, atau jangan-jangan sengaja diplesetkan. Ya, kita melalui media Arah 9 Siji ini ya, kita coba kembalikan dengan sambil ya bercanda lah, biar tidak suntuk, bahwa yang benar bukan jaran goyang tapi jaran guyang. Betul. Dan kita berbicara filosofinya sekarang. Filosofinya ini jaran guyang ya, bukan jaran goyang. Jaran itu adalah kuda. Guyang itu mandi di kali itu. Nah, kalau kita dulu habis ngarit, sambil menggembala kambing, atau sapi kita bawa ke kali, kita guyang. Sampai masih menangi zaman itu. Saya kan bolang. Saya nggak tahu, masalah saya lama di Mesir sih. Di Madura ada daerah Mesir juga namanya. Iya, dulu kalau saya menggembala itu kan sambil ngarit, sepaket kan itu. Nah, nanti mau pulang sore itu, kambing itu kita mandikan. Dan kalau saya sambil ngurut itu namanya gitu ya. Guyang. Oh, jadi jaran guyang dapat diartikan secara sederhana adalah kuda dimandikan. Gitu. Tujuannya apa? Diibaratkan kuda liar. Jaran itu adalah kuda liar yang baru kita tangkap dari alas, dari hutan, lalu kita kemudian adopsi dan dibawa dalam kehidupan manusia. Maka untuk melerai kegalakannya, kegarangannya, kita harus sering-sering basuh dan mandikan. Maka segala apapun kuda, seliar apapun kuda, maka dia nanti akan lama-lama kena guyangan siraman air yang menyejukkan itu, dia akan teduh dan bendoro. Bendoro itu manut dengan doronya. Jadi penerjemahannya lebih kepada bagaimana mengendalikan diri dari sifat jaran itu. Betul. Jaran artinya kalau kita kembali lagi secara filosofis, berarti jaran itu melambangkan sifat kehewanan.
keperkasaan dan nyeruduk angkara kan gitu Iya. kan, wan nafsu gitu ya. Ya, yang secara keseluruhan semua bingkai nafsu itu ada pada diri kita, 4 anasir nafsu itu. Bila kita sudah bisa menguasai semua anasir nafsu tadi itu yang ada dari dalam jiwa manusia, maka kita tidak akan diperbudak oleh nafsu. Yang ada nafsu akan kita setir menjadi sebuah kebaikan. Jadi makna filosofi mengarah pada kesana ya, dari jaran goyang ini. Dengan demikian maka wajar kalau kemudian orang yang bisa mengendalikan diri, menjaga hati, menjaga solah bawah ini attitude dan sebagainya, maka wajar kalau banyak disukai orang. Itu ya ternyata. Maka secara tidak langsung wajar juga akhirnya kalau orang awam pada umumnya menganggap ini adalah mewakili pegangan pengasihan, kan gitu. Gawe pelet. Tapi jangan-jangan bisa juga kali ya. Karena kita bicara dengan hal yang sifatnya esoteris. Nah, bisa saja karena kenyataannya ada sebuah ilmu pujangga Jawa, yaitu ilmu jaran goyang. Apa mantranya? Tapi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Sun mata aji kusi jaran goyang, tak goyang ono tengahing latar, ipat-ipat kulawe penang cumetiku sode lanang. Sun sapetake gunung jugruk, sun sapetake segoro asar, sun sapetake tanah bengkah, sun sapetake alun-alun gede. Sirep si jabang bayine titik-titik bulan sopo. Nanti dijapri ya. Yang intinya di situ, kalau juga kita terjemahkan lagi Kiroto Boso itu tadi pesan moral yang disampaikan dari mantra itu pun juga niat saya membacakan doa aji jaran goyang saya, ibarat saya itu pegang pusaka gitu, pegang pecut, maka bila pecut itu saya lemparkan ke gunung, maka gunung itu akan terbelah. Saya lemparkan ke alun-alun itu semakin besar. Artinya kalau sekerasnya hati, kalau dengan kelemah lembutan yang saya tunjukkan, maka tetap akan lerai juga, simpati juga. Kan gitu. Sempit apapun pelihatan orang itu ilfil kepada saya, kalau saya tetap menyuguhkan dengan tebar senyuman yang jembar, maka pun ibarat lapangan kecil akan berubah menjadi alun-alun besar. Jiwanya akan besar menerima. Kayaknya kalau yang bahas ini perlu edisi sendiri itu. Nah, itu. Maka di satu sisi kita juga tidak bisa menyalahkan anggapan masyarakat bahwa ini bisa dijadikan media pengasihan. Tapi di satu sisi juga kita tidak bisa menghilangkan karakteristik aslinya. Betul. Bahwa secara asli falsafah dari jaran goyang ini adalah untuk memperbaiki diri, penguasaan diri. Betul. Kita sekarang melihat dari sisi pamor. Iya. Ini maksudnya pamor masuk ya tetap pendaringan kebak para pemirsa. Deling itu jelas. Ini pedaringan kebak ya. Secara umum pedaringan kebak itu mengarah pada kerejekian. Pedaringan itu tempat beras ya. Betul. Kebak itu penuh. Dan lo-nya yang tujuh ya, memohon pertolongan pada Allah. Supaya tujuan tercapai kalau bahasa Indonesia. Betul. Kalau bahasa Jawa pitu menjadi pitulungan. Jadi banyak falsafah yang bisa diserap, sebagaimana sering saya ungkap bahwa keris merupakan doa dekoratif, atau mungkin bisa juga kalau diarahkan kepada ilmu metafisik itu menjadi rajah dalam bentuk bilah. Mulai dari rancang bangun sampai pada ornamen-ornamennya yang disebut pamor memiliki kandungan makna doa. Kan seperti itu ya. Lebih lanjut para pemirsa terkait dengan jaran goyang, nanti Anda bisa menghubungi Ki Cokro. Saya kasih nomornya nanti di deskripsi ya. Ya silakan dihubungi. Kalau dibahas di sini semua nanti nggak cukup waktunya. Dan bukan tempatnya. Bukan forumnya. Pada intinya secara pakem bahwa ini adalah keris
atau pusaka untuk pengendalian diri ya. Secara umum orang memanfaatkan untuk yang lain, kita serahkan kepada yang memanfaatkan. Betul, karena cara mengagumi Tosan Aji itu merdeka, boleh dalam beberapa arah. Yang penting uri-uri. Ya intinya tetap mari kita semangat uri-uri budaya, karena budaya adalah cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa para pemirsa, dan jangan bosan-bosan ikuti acara di Aras 9, termasuk diantaranya Aras 9 Siji yang akan selalu membahas tentang Wesi Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.